Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita yaitu sosiologi hukum, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Di materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian sosiologi hukum dan latar belakang serta perkembangan sosiologi hukum itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama yaitu yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian sosiologi hukum, pertama saya menjelaskan pengertian dari sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan manusia satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, menurut Roken dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya. Nah, sesuai dengan saya jelaskan tadi, ilmu yang mempelajari hubungan manusia satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hubungan inilah nanti di dalam hukum akan dikaji apakah hubungan ini telah dipenuhi oleh manusia satu dengan lainnya atau tidak. Jika tidak dipenuhi, apa akibat hukumnya? Nah, nanti disitulah kita mengkaji bagaimana sosiologi hukumnya. Terkait dalam hal ini, baru dikaji terkait dengan sosiologinya. Baiklah, jika kita mempelajari sosiologi hukum, maka di sosiologi hukum itu menjelaskan praktek-praktek hukum atau dalam kurung mulai pemuatan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan. Artinya dalam hal ini menjelaskan terkait dengan praktek hukum mulai dari bagaimana cara membuat perundang-undangan. Makanya di dalam membuat perundang-undangan harus melihat terlebih dahulu bagaimana perbuatan atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang. Apabila penyimpangan tersebut telah merugikan banyak orang sehingga dia disebut dengan pelaku di dalam kejahatan, maka sudah seharusnya dikeluarkan suatu perundang-undangan. Begitu juga setelah dikeluarkan suatu perundang-undangan, oleh penegak hukum harus menerapkan hukum tersebut. Makanya disebut di sini penerapan hukum. Disinilah tugas kita sebagai pengamat hukum atau akademis hukum mengamati bagaimana aturan hukum tersebut apakah sudah dijalankan oleh aparat penegak hukum atau tidak. Kalau tidak dijalankan, apa faktor-faktor penyebabnya? Apakah dari masyarakatnya? Apakah memang dari penegak hukumnya yang tidak mau menegakkan hukum tersebut? Ataukah memang dari kesalahan peraturannya? Mungkin peraturan itu bersifat kabur atau tidak jelas dalam pengaturannya sehingga sulit untuk menjerat pelakunya. Nah, penerapan hukum seperti inilah yang dikaji di dalam ilmu sosiologi hukum. Barulah yang terakhir, apabila sudah ada pelaku, kemudian apabila sudah ada aturan hukum, maka pengadilanlah yang akan memvonis pelaku kejahatan tersebut berapa penjatuhan sanksi pidananya kalau dihukum pidana, atau berapa kerugian harus dijatuhkan oleh pelaku apabila dia di perkara perdata. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan tentang sosiologi hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum itu merupakan atau menguji kesahihan empiris. Empiris ini artinya lapangan. Dari peraturan hukum
realita hukum di dalam masyarakat yang menerima aturan hukum apa adanya, atau sebaliknya dengan menguji secara empiris. Artinya gini, dalam penjelasan ini sosiologi hukum itu adalah menguji kebenaran yang ada di lapangan, apakah peraturan hukum tersebut sudah diterapkan atau tidak di lapangan. Makanya dilihat realita hukumnya bagaimana, diterapkan atau tidak. Dan masyarakat pun harus menerima aturan hukum tersebut dengan apa adanya. Tapi jika tidak menerima apa adanya, artinya masyarakat tersebut sudah melakukan penyelewengan hukum atau tidak mau menaati hukum. Makanya dalam hal ini disebutlah tidak ada kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Itu maksud di dalam mengkaji secara empiris atau kesahihan empirisnya. Itulah tadi terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang lahir dan berkembangnya sosiologi hukum. Nah, setiap studi ilmu pasti ada dasar latar belakang atau lahirnya dan berkembangnya suatu ilmu itu sendiri. Termasuk dalam hal ini juga ilmu sosiologi hukum. Di sini sosiologi hukum pertama kali dikenal oleh Anzilotti. Ia berasal dari Italia. Ia menemukan terkait dengan sosiologi hukum ini pada tahun 1882. Dalam hal ini sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran ilmuwan di bidang filsafat hukum. Nah itu. Di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Makanya digabungkan menjadi sosiologi hukum. Filsafat hukum artinya ilmu hukum terkait dengan logika hukum. Artinya semua aturan hukum itu harus berkaitan dengan akal pikiran manusia. Harus sesuai dengan masuk tidak aturan hukum tersebut dengan logika manusia. Kemudian ilmu hukum sudah jelas. Ilmu hukum tersebut berkaitan dengan hukum pidanakah, atau hukum perdatakah, atau hukum tata negarakah. Kemudian barulah masuk lagi ke ilmu sosiologinya atau ilmu masyarakatnya. Ilmu yang terkait dengan hubungan manusia satu dengan manusia lain. Sehingga sosiologi hukum merupakan refleksi inti dari pemikiran disiplin-disiplin tersebut. Makanya dari ketiga ilmu tersebut, ilmu filsafat hukum, ilmu hukum, kemudian sosiologi hukum digabungkan sehingga menjadilah sosiologi hukum itu sendiri. Nah, konteks dalam sosiologi hukum ini adalah mengkaji bagaimana aturan hukum itu diterapkan di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan aturan hukum tersebut atau penerapannya berbeda dengan aturan hukum tersebut. Nah, disinilah peran dari sosiologi hukum mengkaji aturan-aturan itu di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, sejarah sosiologi hukum nasional terjadi sebelum tahun 1976 di Unpad. Pada tahun tersebut, lahirlah satu konsep hukum yang dikemukakan oleh Prof. Muchtar, yaitu konsep hukum yang mendukung pembangunan pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional dan hukum masyarakat dan pembinaan hukum nasional pada tahun 1976. Jadi menurut Prof. Muchtar ini, konsep pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional itu bagaimana konsepnya? Makanya dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya suatu bidang ilmu, yaitu ilmu sosiologi hukum. Karena melihat bagaimana hukum tersebut dalam membangun pembangunan nasional, kemudian bagaimana pembinaan hukumnya,
terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut mazhab Unpad tadi, hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban. Nah, ini. Jadi hukum itu tidak hanya tertib saja, melainkan juga keadilan, tidak hanya tertib dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Artinya gini, hukum itu tidak hanya berupa tata tertib dan keadilan yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak masyarakat itu sendiri. Tetapi hukum itu dibuat atau dibentuk untuk merubah pola pikir masyarakat yang tadi masyarakatnya berpola pikir awam, berubah ke masyarakat yang berpola pikir modern. Seperti itu contoh. Dulu terkait dengan seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kalau zaman dahulu itu sudah biasa. Dan aturan hukum pun tidak ada mengaturnya. Jika si suami atau orang tua melakukan kekerasan terhadap si istri atau anaknya, makanya zaman dahulu tidak dapat dijatuhkan hukuman. Karena apa? Tidak ada aturan hukum. Dengan adanya sosiologi hukum ini, maka dikeluarkanlah aturan hukum. Oh, perbuatan itu sudah termasuk penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya terhadap pelaku itu harus dijatuhkan hukuman. Makanya dikeluarkanlah hukuman. Itulah dibutuhkan sosiologi hukum sebagai pengamat setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang tadinya perbuatan itu tidak ada penjeratan hukuman, tapi dengan adanya perubahan atau pembaruan pola pikir masyarakat, sehingga perbuatan yang dilakukan berupa kekerasan baik itu terhadap istri maupun anak, itu sudah termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan. Sehingga terhadap pelaku yang melakukan kekerasan tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengubah atau memperbarui masyarakat atau memperbarui pola pikir masyarakat yang tadi primitif menjadi pola pikir masyarakat yang modern. Jadi yang tadi perbuatan itu tidak dijatuhkan hukuman, berubah menjadi penjatuhan hukuman. Tujuannya apa? Untuk melindungi supaya jangan banyak lagi yang menjadi korban dengan adanya tindakan kekerasan tersebut. Nah, disitulah fungsi sosiologi hukum dalam mengkaji bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat untuk membuat aturan hukum yang baru, untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah, disitulah peran ilmu sosiologi hukum itu sendiri. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan pengertian dan latar belakang termasuk juga perkembangan sosiologi hukum. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini, saya sekedar menjelaskan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.